Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kumpulnya kita pada hari ini. Sebenarnya tadi malam ingin dibacakan susunan acara yang bakal kita lalui di sini selama di sini. Karena acara ini adalah sumber dananya bukan dari kita masing pribadi. Jadi di sini ada amanah gitu, ada amanah acara ya. Amanah acara yang di sana kan kita mengajukan dana melalui proposal, kemudian dana itu turun gitu. Dan di proposal itu ada rentetan acara yang harus dilalui gitu. Memang sih sebenarnya nggak masalah kita nggak ngelaksanain acara itu kalau ada 1-2 hal kejadian yang nggak bisa kita prediksi ya gitu. Tapi sekarang ini izinkan saya ingin membacakan isi proposal itu ya. Semoga semuanya bisa mendengar ya. Pertama, tujuan kegiatan ini yaitu pertama untuk meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar santri, kemudian memupuk kemandirian para santri, kemudian yang berikutnya mempererat tali silaturahmi antar santri, dan yang ketiga meningkatkan karakter santri yaitu bertanggung jawab. Adapun biaya yang kemarin telah kita susun melalui proposal itu sejumlah 1.537.000 ya. Mungkin bagi sebagian orang kecil ya, 1 juta doang kok gitu ya, 1 juta doang kok berisik gitu ya. Tapi lagi-lagi ini kan bukan karena nominalnya kecil atau besarnya, tapi karena amanah ya kan. Amanah ini kan semua makhluk di bumi kan menolaknya ya kan. Langit menolak ya kan, bumi menolak, semua menolak. Padahal mereka makhluk-makhluk Allah yang perkasa, yang jauh lebih kuat daripada kita ya kan. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha ya kan. Mereka itu lebih kuat daripada kita, tapi kita terlanjur terpukau kalau penciptaan manusia itu adalah yang terhebat gitu. Padahal ada penciptaan yang lebih hebat lagi, itu penciptaan langit dan bumi. Anggaran segitu ya, dan alhamdulillah turun ke kita yaitu 1.537.000 dengan bensin segala macam ya, sewa tenda dan lain-lain. Nah sekarang izinkan lagi juga kita membacakan rencana kegiatan dari pertama berangkat sampai terakhir gitu. Yang pertama yaitu tanggal 5 Oktober kemarin berarti Sabtu, itu dari jam 4 sampai jam 7 sampai jam 5 itu berangkat ke lokasi. Harusnya dilepas oleh ketua DKM, kemudian doa dipimpin oleh Jamal. Terus PJ kegiatannya saya sendiri. Terus jam 7 sampai jam 8 itu mendirikan tenda, sholat maghrib dan isya di masjid pinggir jalan. Itu di PJ-nya Adnan. Itu jam 7 sampai jam 8. Tapi kan nyatanya kita nyampe sini jam 11 sampai 12. Nah pokoknya jam segitulah. Kemudian lanjut jam 8.15 sampai jam 8.40 pembukaan. Ada pembukaan tuh, kita nyampe di sini harusnya pembukaan. Di situ ada ada MC-nya Wisnu, tilawahnya Jamal, sambutan ketua panitia Ana sendiri, terus sambutan mudir, sambutan ketua DKM. Waktu itu kan kita pas ngadain di mana, di villa yang
puncak yang sama Opi itu kan kita sampai video call kan sama Pak Hadi, ngasih arahan ke kita ya Pak. Terus sambutan ketua panitia Ana sendiri, terus juga sambutan ketua DKM dan membuka acara sekaligus penyampaian tata tertib oleh Ustadz Mulyadi ya kan, karena Ustadz Mulyadi udah nggak ada ya kan, udah nggak di RTD, semua beliau nitip karena gitu, apa segala macam yang tertera di sini jadi tanggung jawab beliau dititipin karena gitu. Terus jam 9.30 sampai jam 10.30 istirahat, sholat witir, makan malam, PJ-nya Wisnu. Terus jam 6 tanggal 6 Oktobernya yaitu hari Ahad sekarang 6 Oktober ya. 6 Oktober itu jam 3 sampai jam 3.30 ini runutan acaranya Qiyamul Lail dan Muhasabah. Tapi kita kan lelah ya, tertidur semua kan. Kita jam 2 baru tidur kan, habis pasang tenda dan lain-lain. Itu Qiyamul Lail dan Muhasabah, imamnya Rozi gitu. Ini yang kita tulis gitu ya kan, yang mereka tahu nih. Ya beginilah gitu rentetan acaranya, tapi kan juga ada 1-2 hal ya yang kejadian yang nggak bisa kita tolak gitu. Terus yang berikutnya jam 4.24 sampai jam 5 sholat subuh, PJ-nya aneh kan. Tadi kita bangun subuh jam 5 berapa? 5 pas. Terus jadi sholatnya jam 5 sekian ya, 5 sekian, saling menunggu antri. Terus berikutnya jam 5.10 sampai 5.15 Masyurot, terus kultum dari para santri, PJ-nya aneh lagi. Terus jam 5.20 sampai jam 5.30 olahraga santri dan games, PJ-nya Opi. Terus yang berikutnya jam 6 sampai jam 6.30 sarapan, PJ-nya Jamal. Terus jam 7 sampai jam 8 ke Curug, itu PJ-nya Ilham. Jam 9 sampai jam 10 acara santai, PJ-nya aneh lagi. Terus 10.30 sampai jam 11 diskusi dari hati ke hati, ini PJ-nya Ustadz Mulyadi. Terus lanjut jam 11.30 sampai 12.40 sholat zuhur, PJ-nya Reja. Jam 12.45 sampai jam 1 itu makan siang, penutupan acara, doa dan persiapan pulang ke RTD, PJ-nya Nabil. Terus jam 1.30 sampai jam 3 itu kita perjalanan pulang ke RTD. Berarti kan dari pembacaan susunan acara yang sudah dibaca tadi kan udah banyak ya yang kita lakukan gitu, kita skip karena ya itu karena malam, karena sikon nggak bisa kita tolak ya kan, salah satunya macet, terus juga hujan, banjir juga ya kan, itu yang nggak bisa kita tolak. Terus yang berikutnya kan seperti Qiyamul Lail, pembukaan itu kita lalui, maka langsung aja kita lakukan di sini ya. Kita buka acara kita pada hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus untuk menjalankan amanah yang telah tertulis ini, kita langsung skip aja ke acara berikutnya. Ya Masyurot mah bisa sendiri-sendiri lah ya. Ke acara kultum dari para santri. Ntar muter ke semuanya. Enggak mesti lama-lama lah. Yang penting ada sepatah dua patah kata yang disampaikan. Oke? Nanti habis itu barulah kita urus-urusan sarapan, ke Curug dan lain sebagainya gitu. Karena kan memang dibutuhkan dokumentasi juga nanti buat kita upload gitu ya.
Nah, untuk kultum bisa dimulai ya dari kanan sini ya, sini belum sampaikan apa kayak gitu. Hah? Nggak mesti ya, nggak mesti tentang keagamaan apalah gitu yang nggak mesti keagamaan yang kita rasa harus sampaikan. Terus misalnya ibaratnya orang lain perlu tahu gitu, perlu kayaknya penting nih kalau buat teman-teman tahu gitu, kita sampaikan nggak masalah gitu. Nggak mesti ya kayak orang khotbah Jumat juga kan, santai aja. Iya, nggak usah tegang. Bisa ya? Langsung dari lama aja ya. Nggak usah lama-lama. Ungkapin anak-anak. Anda selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan jalan kita, urusan kita di dunia ini. Dan tak lupa kita haturkan salam serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin kalian. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu taat kepada pemimpin. Kita tidak boleh membantah pemimpin, kita tidak boleh mendahului pemimpin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman yang saya hormati, khususnya kepada Ustadz Alub yang telah membimbing kita semua dan mengarahkan kita semua untuk melakukan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman semua, terutama Ustadz Alub, kita bisa menikmati pemandangan kegiatan hari ini. Intinya jangan sampai saling egois. Kita harus tetap jaga solidaritas kita semua, terutama menjaga kebersihan lingkungan yang di hutan ini. Udah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Langsung aja, sekedar mengingatkan kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah terkarunia kepada kita ini ya. Kita telah mendapatkan rezeki yang mana bentuknya itu anggaran untuk kita dapat bersenang-senang pada hari ini. Maka dari itu, selalu ikuti guru kita yang telah membimbing kita, dan jangan lupa bersyukur pada Allah, karena ini semua bisa terjadi karena Allah menghendaki. Jika tidak, kita tidak akan bisa ke sini. Kalau bisa juga harus pakai uang sendiri. Cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman,
Dan dalam Quran Allah menjelaskan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Allah saja menyarankan kita untuk jelajahi buminya, maka dari itu bahwasanya untuk kita belajar itu dan berkreasi itu juga ada dalilnya dalam Quran. Sekian dari saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, dan semoga kita juga dimudahkan segala urusan kita, dan semoga kita juga dijauhi segala bahaya zahir dan batin. Baik, langsung saja pada pagi yang cerah ini yang sangat luar biasa yang Allah memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan sabar, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat insyaallah. Selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, langsung saja. Kata-kata buat saya pada pagi hari ini. Jangan lupa kita bersyukur juga sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, bagaimana yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sebagaimana yang berbunyi dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka akan ditambahkan nikmatnya, dan sebaliknya apabila kalian mengingkari nikmat Allah maka pasti azabku sangat pedih baginya. Jadi di dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa ketika kita bersyukur dimanapun kita berada, maka mensyukurilah nikmat tersebut. Walaupun suasana kurang baik atau kurang nyaman, maka bersyukurlah, karena Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bersyukur. Mungkin sekian, itu saja kata-kata saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada saudara kita, yakni Fahrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Langsung saja mengutip kata-kata dari bahasa Arab yang berbunyi, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tanpa tidak mempunyai aib, maka dia sama sekali tidak akan mempunyai teman. Ini usikum wa iyaya, saya mengingatkan diri saya beserta antum sekalian. Ini sebagai pelajaran kita. Kalau kita berteman, jika kita mencari yang sempurna, maka kita tidak akan mendapat teman yang sempurna. Karena tidak ada teman yang sempurna. Man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Jadi ya, mari kita tingkatkan kekompakan kita, soliditas kita dalam pertemanan ini. Jangan hanya mau dipahami aja, kita harus memahami orang juga, saling pahami. Kita harus saling memahami, karena kita sama-sama berteman, kita tidur, makan bareng, ngaji bareng. Jadi harus kita saling memahami sikap teman kita. Ya, ini khusus teguran untuk saya nih. Kalau udah ngomong begini, jadinya usikum wa iyaya.
terlebih besar untuk saya, ya supaya enggak kita nanti kena kata munafik, makanya kita bilang usikum wa iya ya. Tayyib, hada minni, mungkin ini dari saya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa kata Allah, seseorang tidak akan dikatakan beriman atau dianggap beriman oleh Allah kecuali Allah tidak mengujinya. Maka dalam kehidupan kita ini sudah sewajarnya jika kita mendapatkan segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mengeluh dengan ujian kehidupan kita, selayaknya kita seorang yang biasa dan sangat-sangat ingin mengeluh, maka kita lihat bagaimana para nabi-nabi Allah, yaitu seseorang yang mulia di atas seseorang yang lebih mulia di atas kita, mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik ujian itu tentunya mereka mendapatkan hikmahnya atau mendapatkan hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalani hidup ini, mengeluh boleh, tetapi secukupnya. Jangan berlebih-lebihan, jangan merasa paling menderita, karena sekelas Nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat, terutama nikmat perjalanan kita ke sini, nikmat pemandangan alam, dan kita sama-sama mengetahui salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah engkau dustakan. Mungkin bagi kita perjalanan ke sini sangat melelahkan, sangat mesusahkan, namun mungkin bagi Allah terdapat suatu hikmah yang akan kita ambil dari perjalanan ini. Cukup sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tidak membacakan hadis karena sudah dibacakan sama teman-teman semua yang lebih paham tentang hadis-hadis tersebut. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengurus, para DKM, para donatur yang telah memfasilitasi kita untuk pergi ke sini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ustadz Halub selaku ketua panitia yang sudah mengatur acara kita ini sedemikian rupa. Alhamdulillah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para santri-santri yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Dalam perjalanan saya di RTD, baru kali ini nungguin orang 1 jam lama banget. Bener dah, dari zaman angkatan pertama sampai angkatan sekarang
nggak ada kejadian kayak gitu selain kejadian kayak gini, nungguin orang 1 jam. Kemudian yang lebih parahnya lagi, nungguin orang 1 jam, yang ditungguin nggak ada minta maafnya. Apakah itu nggak kebangetan banget itu? Apalagi kita sebagai hafiz Quran, apalagi yang udah kuliahnya pun jurusan agama, harusnya memiliki kesadaran untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya, atau enggak minimal salaman, maaf ya sudah nungguin lama karena saya ada kejadian ini itulah. Terus jika kalau ada kegiatan kali ini, jangan saling mendahului ketika dalam perjalanan, karena nanti hasilnya seperti tadi. Apalagi kalau nggak tahu jalan, bahaya banget. Yang lebih bagusnya kalau ada kegiatan kali ini, touring bareng gini, ikuti ketuanya. Ketua kita di sini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Ustadz Halub. Maka kita ikuti motor Ustadz Halub itu kemanapun dia pergi. Jangan saling mendahului. Kalau mendahului satu menit lah nggak apa-apa, yang penting masih kelihatan. Jangan sampai nggak kelihatan banget, Ustadz Halubnya hilang, kita baru panik. Kemudian alhamdulillah juga para santri di sini kebanyakan ngomong bersyukur, kita juga jadi bersyukur, alhamdulillah. Saya harapkan kejadian kali ini jangan sampai terulangi kembali. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi kali ini sebagai pelajaran penting untuk kita, sebagai pengalaman juga untuk kita agar kedepannya tidak terulang kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua telah menyampaikan pesan-pesan terbaiknya, yang semoga dengan telah disampaikan pesan-pesan tersebut kita semua bisa mengambil manfaatnya ya, bisa mengambil kebaikan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita semua. Khususnya ini dari saya pribadi gitu. Mohon maaf karena tidak terlalu rapih lah dalam mengatur acara ini, akhirnya jadinya berantakan seperti ini. Mungkin harusnya kan jauh-jauh hari harusnya lebih banyak di briefing atau apapun itu gitu kan. Itu khususnya pribadi, dari anak pribadi, karena kita udah melewati acara-acara ini, salah satunya itu tadi kultum, kemudian games, maka kita tinggal melanjutkan acara yang belum kita lalui, seperti sarapan, ke Curug dan lain sebagainya. Tapi nanti ntar kalau misalnya habis sarapan, kalau misalnya mau istirahat dulu gitu, ya tinggal kita konfirmasikan aja lah masing-masing ya. Karena kan nanti kita bakal berjalan lagi jam 1 atau jam 1.30 atau jam 2 lah maksimal kita jalan dari sini. Nah, jadi nanti diatur aja, kalau misalnya sekiranya perlu istirahat, bilang gitu. Ntar biar kita istirahat bareng, habis itu baru beres-beres. Ya, itu aja. Cukup. Semoga acara kita tanggal 5 dan tanggal 6 ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada para donatur yang telah membiayai kita, semoga keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarga serta dirinya, hartanya juga, hingga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita tutup acara kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.